Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Cerita dong, ada nggak yang pernah ngalamin kayak saya nih, stuck gitu ya, tiba-tiba kayak kehabisan ide, bingung mau ngapain lagi ketika udah waktunya untuk ngehias hampers nasi kuning. Ini bukan requestnya tumpeng gitu ya, dan itu bener-bener yang kayak blank gitu. Aduh, ini mesti diapain lagi ya? Saksikan terus, jangan di skip ya, cuma 8 menit aja. Nah, saling support juga dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha, dan juga sharing inspirasi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya. Nah, request pelanggan tuh kayak gini nih, maunya nasi kuning, menunya dipilih sendiri, settingnya hampers bukan tumpeng, dan gak mau kebanyakan garnish. Oke lah, mari kita kerjakan. Awalnya semangat banget kan. Ini masakannya udah jadi, ada ayam goreng, ada sambal goreng udang dengan kentang, terus ada juga bihun, ada telur balado, dan saya tambahin perkedel sama sosis yang digoreng karena ada balitanya yang ada di rumah yang akan dikirimin gitu kan ceritanya. Nah, ketika kepikir pertama itu kan sokase tuh kan ada yang rantang 2 susun. Saya udah santai tuh. Rantang pertama mau saya kasih nasi, mau saya cetak biar ada bentuknya gitu kan, pakai selada-selada. Terus rantang kedua isi lauk, selesai perkara. Tapi nggak bisa gitu guys. Pelanggan ini ngirimin foto referensi, maunya kayak gini nih, dan nggak mau, beneran nggak mau kebanyakan garnish. Oke. Oke lah, kita terima tantangannya ya. Sambil mikir, yang dikirim foto referensinya itu cuma 1 rantang yang dipakai, 1 rantang sokasa aja gitu. Jadi kayaknya modelnya ditumpuk gitu kan, lauknya di atasnya. Tapi terus saya mikir, terus atasnya dikasih apa dong? Nah, bingung beneran. Kan mintanya dikirim jam 10 kan. Jam 9 tuh kita udah mulai setting nih. Sebenarnya kan simple ya, cuma saat jadi gitu. Tapi terus mikir, atasnya tutup pakai apa ya? Dah lah, itu biar urusan Mas Ganteng aja. Jadi saya natanya akhirnya seperti ini. Nasi saya taruh kayak gini aja di lapisan pertama paling bawah gitu ya. Tapi jangan di nek bahasa Jawanya ojo dipenet gitu ya. Jadi biarkan nasinya tuh kayak santai, relax gitu ya. Terus ditabur pakai bawang goreng kayak gini. Yang penting jangan dipadetin lah. Nah, dipenet tuh dipadetin. Jawa banget ya. Nah, karena tadi udah requestnya nggak mau pakai banyak garnish, saya cuma nyiapin 2 nih. Kulit tomat sama cabe. Dah, simple kan itu, bener simple ya. Nah, terus langkah berikutnya saya siapin daun pisang. Ini agak dilayuin ya teman-teman, jadi supaya dia daunnya relax juga gitu kan, fleksibel lah kayak gitu. Nah, abis itu kan semua lauk tadi udah ditaruh di masing-masing takir pakai daun pisang. Kita sudah ukur juga tuh ceritanya. Nah, mulai deh muncul kebingungan. Tahu nggak kenapa? Bagian atasnya tuh kan mesti kita tutup sesuatu ya. Opsi pertama saya kepikir cuma pakai plastik wrap itu kan. Tapi terus kalau plastik wrap doang kayaknya kok kurang estetik gitu ya. Bener nggak sih? Abis itu mikir lagi kan, oke deh, kayaknya kita bikin custom aja tutupnya nih pakai mika gitu ya. Yang terjadi di luar perkiraan, di luar nurul. Di luar perkiraan. Mika, kita kan biasanya punya stok kan mika itu kan. Ternyata itu ngepres banget guys. Jadi Mas Ganteng tuh nggak bisa memenuhi request saya. Saya maunya kan agak tinggi gitu kan. Jadi supaya kelihatan kayak bagus gitu kan. Terus saya mau nata-nata ada kayak ayam tuh bisa dibuat silang-silang gitu kan, atau bagaimana lah, pokoknya masih ada space gitu. Ternyata enggak dong, cuma bisa hanya tingginya tuh paling 2 cm. Waduh. Dan dia komen tuh begitu ngeliat saya nata-nata gini kan, dia bilang, wah nggak bisa nih, dia bilang gitu. Loh kenapa? Saya tanya gitu kan. Nggak bisa, itu kan mikanya tuh cuma ngepres gitu doang, nggak bisa kayak gitu natanya. Waduh, masa ya kita ganti lagi guys? Putar otak lah. Ya wis lah, ngalah gitu ya. Kita coba atur-atur lagi lah ini. Jadi kayak ayam kita buat lebih landai gitu ya. Lebih landai guys bahasanya. Terus ketika nata-nata takir-takir ini juga problem banget, karena kan takir ketika kosong diukur cukup, pas diisi kan ada volume, ya kan?
itu ternyata mempengaruhi. Jadi kita mesti pinter-pinter antara menjaga supaya dia tidak tertusuk sama tusuk gigi ya kan, atau sebelah-sebelahnya, sama menjaga dia tuh biar bisa ngepas semua. Itu tantangan banget guys. Tapi akhirnya saya coba-coba ya, pokoknya saya padetin, geser ke sini, geser ke situ. Terus saya coba pokoknya handlingnya mesti hati-hati, intinya supaya bagian bawahnya tuh nggak yang daunnya tuh nggak yang pecah kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Akhirnya selesai dan bisa tertata. Itu awalnya nih, sebelum terjadi masalah dengan Mika. Ada aja tantangannya. Akhirnya gonta-ganti posisi ya kan, ini saya bilang tadi, ayamnya dilandain supaya dia nggak terlalu tinggi, yalah biar nggak usah terlalu, biasa kan pengennya kayak agak-agak silang-silang gimana gitu kan, tapi terus akhirnya nggak memungkinkan. Ya udah kita turunin lagi supaya dia lebih landai, supaya nanti Mika yang udah jadi yang dibikin Mas Ganteng itu bisa ketutup dengan cara yang pas lah gitu ya kira-kira. Terus mikir-mikir lagi, ini daun selada kebanyakan apa kurang gitu ya, bingung juga kan. Terus akhirnya udahlah, yang penting udah mau deket-deket waktu pengiriman gitu kan. Jadi kita targetnya 9:30 udah jalan, karena kan lokasinya emang gak jauh sih, cuma sekitar 10 menitan, tapi lebih baik nyampe tepat waktu gitu kan. Akhirnya udah pasang si bunga dari cabe, terus sama satu lagi yang tadi kulit tomat. Saya udah lama banget loh gak bikin si kulit tomat ini kan. Ternyata hari ini harus bikin kulit tomat gitu. Nah ini dia yang sudah jadi. Apakah ini udah selesai? Belum guys, tantangan Mika itu masih ada. Sebelum lanjut ke masalah Mika, sekarang kita lihat dulu apakah sudah pas apa belum gitu kan. Jadi teman-teman mesti biasakan punya arsip-arsip kayak gini supaya tahu, oh bener tuh yang pojok kayaknya seladanya terlalu bagaimana, jadi kita benerin dulu gitu ya. Pokoknya ini sudah siap untuk ditutup pakai tutup dari Mika Custom. Yang abis ini saya tidak bisa mendokumentasikan gara-gara Mikanya tuh kan ngepres banget guys. Jadi saya sama Mas Ganteng itu harus gotong royong berdua gitu ya, megangin ujung-ujung Mika ini supaya bisa bener-bener kan ukurannya tuh ya karena mepet bahan ya, harus bener-bener yang kita tahan supaya bisa masuk nutup pas gitu. Gak ada jeda, gak ada celah, presisi, bener-bener presisi. Saya bilang aduh Mas Ganteng, kayak ini lain kali mesti nyetok Mika deh supaya bisa bikin lebih tinggi lagi, lebih cakep lagi kayak gitu kan. Akhirnya sudah kita kasih pita, terus selesai. Nah seperti ini hasilnya, cantik juga ya. Kok cantik, ini yang terima cowok gitu, tapi nggak apa-apa lah, pokoknya kelihatan keren gitu ya. Jam 10 kurang saya diinfo sama Mas Ganteng kalau paketnya sudah sampai. By the way, selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur dan sehat selalu. Nah ini saya bikin beberapa foto untuk iklan virtual yang biasa dipajang di sosmednya kita gitu ya. Terus sekitar sore jam 4 itu saya dapat WA dari ibu yang pesan, katanya gini nih, kata anak saya, delicioso lezatos, berhasil ya. Terima kasih ibu pesanannya. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum.